Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Junaidi, BP 180542020, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Kampus 2 Payakumbuh, Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kuliah saya tentang teori ekonomi mikro 1, yaitu tentang keseimbangan, yang mana pada pembahasan kali ini akan fokus kepada keseimbangan pasar. Dalam teori ekonomi mikro dikenal dua prinsip, yaitu prinsip optimasi dan prinsip keseimbangan, yang mana kita akan fokus kepada bagaimana perilaku konsumen dan perilaku perusahaan mereka berinteraksi dan mencapai harga keseimbangan di pasar. Dan kita lihat dari contoh analisis keseimbangan, bagaimana harga tersebut menyesuaikan antara permintaan dan penawaran sehingga kegiatan ekonomi atau perilaku ekonomi menjadi compatible. Dilihat pada video berikut ini. Yang pertama yaitu pasokan. Dijelaskan bahwa mempertimbangkan situasi di mana konsumen akan memilih menjadi pemasok bersih atau permintaan barang yang mereka miliki, dan menganalisis keputusan pasokan tenaga kerja dalam semua kasus. Kurva penawaran hanya mengukur seberapa banyak konsumen bersedia memasok barang pada setiap harga pasar yang memungkinkan. Keseimbangan pasar. Permintaan individu dan pemasok diasumsikan mengambil harga sebagaimana ditentukan di luar kendali mereka, dan hanya menentukan respon terbaik mereka dengan mempertimbangkan harga pasar tersebut. Pasar di mana setiap pelaku ekonomi mengambil harga pasar di luar kendalinya disebut harga kompetitif. Pembenaran yang lazim untuk asumsi pasar kompetitif adalah bahwa setiap konsumen atau produsen adalah sebagian kecil dari pasar secara keseluruhan, dan dengan demikian memiliki pengaruh yang dapat diabaikan pada harga pasar. Memang, ini adalah definisi kurva penawaran. Untuk setiap P, kami menentukan beberapa banyak barang yang akan dipasok S dikali P. Dalam beberapa bab berikutnya, kita akan membahas perilaku penawaran perusahaan. Namun, untuk banyak tujuan, kita perlu penting untuk mengetahui dari mana kurva penawaran atau kurva permintaan tersebut berasal. Berasal dari perilaku pengoptimalan yang menghasilkan kurva tersebut. Kurva permintaan dan penawaran mewakili pilihan optimal dari agen yang terlibat, dan fakta bahwa keduanya sama pada beberapa harga P bintang menunjukkan bahwa perilaku permintaan dan pemasok compatible. Pada harga berapapun selain harga di mana permintaan sama dengan penawaran, kedua kondisi ini tidak akan terpenuhi. Ada dua kasus khusus dari equilibrium pasar yang patut disebutkan karena sering muncul. Yang pertama adalah kasus persediaan tetap. Di sini jumlah yang ditawarkan adalah beberapa nomor tertentu yang tidak tergantung pada harga. Artinya, kurva penawaran vertikal. Dalam hal ini, kuantitas equilibrium sepenuhnya ditentukan oleh kondisi penawaran dan harga. Equilibrium sepenuhnya ditentukan. Dalam dua kasus ini, penentuan harga dan kuantitas dapat dipisahkan. Tetapi dalam kasus umum, harga equilibrium dan kuantitas equilibrium secara bersama-sama ditentukan oleh kurva permintaan dan penawaran, seperti yang dijelaskan oleh kurva berikut ini. Dari kurva dua buah ini, yang A yaitu kurva permintaan dan yang B adalah kurva penawaran. Kasus untuk keseimbangan, khusus untuk kurva yang A menunjukkan supply vertikal, kurva di mana harga equilibrium hanya ditentukan oleh kurva permintaan. Kasus untuk B menggambarkan kurva penawaran. Sekarang kita masuk ke kurva permintaan dan penawaran terbalik. Kita juga dapat melihatnya sebagai fungsi permintaan terbalik yang mengukur harga yang tersedia dibayar seseorang untuk memperoleh sejumlah barang. Hal yang sama berlaku untuk kurva penawaran.
Mereka dapat dipandang sebagai mengukur kuantitas yang ditawarkan sebagai fungsi dari harga. Tetapi kita juga dapat melihatnya sebagai ukuran dengan yang harus berlaku untuk menghasilkan jumlah pasokan tertentu. Jika kita membiarkan PS dikali Q menjadi fungsi penawaran terbalik dan PD dikali Q menjadi fungsi permintaan terbalik, keseimbangan ditentukan oleh kondisi PS dikali Q bintang sama dengan PD dikali Q bintang. Contoh equilibrium dengan kurva linear. Misalkan kurva permintaan dan penawaran linear, DP sama dengan A dikurang BP, SP sama dengan C ditambah DP, koefisien A, B, C, D adalah parameter yang menentukan perpotongan dan kemiringan kurva linear ini. Harga equilibrium dapat ditemukan dengan menyelesaikan persamaan berikut. DP sama dengan A dikurang BP sama dengan C ditambah DP sama dengan S dikali P. Maka P bintang sama dengan A dikurang C per D ditambah B. Kuantitas equilibrium yang diminta atau ditawarkan DP bintang sama dengan A dikurang BP bintang sama dengan A dikurang B A dikurang C per B ditambah D sama dengan AD ditambah BC per B ditambah D. Kita juga dapat memecahkan masalah ini dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran terbalik. Pertama, kita perlu mencari kurva permintaan terbalik pada harga berapa kuantitas Q diminta, cukup digantikan dengan Q untuk D dikali P, dan selesaikan P. Kita punya Q sama dengan A dikurang BP. Begitu, P dikurang Q sama dengan A dikurang Q. Dengan cara yang sama, kita menemukan PS Q sama dengan Q dikurang C per D. Maka di sini dapat kita kesimpulkan bahwa kurva penawaran mengukur seberapa banyak orang akan bersedia untuk memasok beberapa barang pada setiap harga. Kedua, harga equilibrium adalah harga di mana kuantitas yang ingin disuplai orang sama dengan jumlah yang ingin diminta orang. Sekarang kita akan masuk ke materi pertukaran. Kita akan masuk ke bagian ekonomi, di mana terdapat orang-orang yang memiliki harta barang tetap, dan mereka memperdagangkan harta barang tetap ini di antara mereka sendiri. Tidak ada produksi di dalamnya. Maka kasus ini disebut dengan pertukaran murni. Sekarang kita akan melihat bagaimana pertukaran murni ini terjadi di pasar dan bagaimana titik keseimbangannya akan terjadi. Akan dijelaskan pada video slide berikut ini. Sekarang kita masuk yang bagian pertama, itu kotak Edgeworth. Adalah alat grafis yang nyaman dikenal sebagai kotak Edgeworth. Itu dapat digunakan untuk menganalisis pertukaran dua barang antara dua orang kotak. Edgeworth memungkinkan kita untuk menggambarkan endowment dan preferensi dua individu dalam satu diagram yang nyaman yang dapat digunakan untuk mempelajari berbagai hasil dari proses perdagangan. Untuk memahami konstruksi dari endowment perlu untuk memeriksa kurva ketidakpedulian dan endowment dari orang-orang yang terlibat. Sekian penjelasan dari saya mengenai video ini tentang keseimbangan dan pertukaran. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun kekeliruan dalam penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.